Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septianto dari kelas Proses Teknik Elektro semester 6 dengan mata kuliah audio video. Saya akan menjelaskan tentang sistem audio video. Yang pertama, apa itu sistem audio? Sistem audio adalah sebuah sistem perlengkapan elektronik untuk merekam ataupun memproduksi sebuah suara. Jadi dia itu sebuah rangkaian komponen elektro yang tujuannya itu menghasilkan sebuah suara. Pasti sebuah suara dihasilkan itu memiliki input dan akan menghasilkan sebuah output, yaitu suaranya itu tersebut. Nah, sound system memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah public address, kedua ada audio recording, ketiga ada reinforcement. Public address merupakan seperangkat audio yang dipasang pada suatu gedung bertingkat area tertentu dengan tujuan menyampaikan pengumuman singkat atau menandakan suatu keadaan darurat di gedung tersebut. Jadi pasti di gedung-gedung besar sekarang pasti ada ya, atau di mall-mall sekarang itu di ujung sudut-sudut gedung itu pasti ada sebuah speaker. Nah, itu terhubung, ada kabel speakernya dan masuk ke dalam sebuah mixer yang pasti ada sebuah mikrofon di situ untuk menyampaikan sebuah informasi darurat, misalkan jika ada kebakaran atau ada sebuah kehilangan seperti itu. Kemudian audio recording system adalah seperangkat audio yang dilengkapi dengan piranti rekam yang berfungsi merekam atau menyimpan suara dalam bentuk data. Nah, seperti saya merecord ini sama seperti audio recording. Jadi dia merecord sebuah audio juga dan dijadikan sebuah data. Seperti pada musisi-musisi sekarang itu dia merecord sebuah lagunya itu pasti menggunakan sistem audio recording. Jadi dia merecord atau menyimpan sebuah reka adegan suaranya itu disimpan melalui sebuah data. Itu untuk musisi sekarang itu pasti menggunakan itu. Kemudian sound reinforcement. Sound reinforcement adalah kombinasi dari beberapa hingga banyak mikrofon, signal prosesor, amplifier, dan pengeras suara yang membuat suara langsung ataupun rekaman suara terdengar keras dan mendistribusikan suara tersebut ke tempat yang lebih besar ataupun menjangkau pendengar dalam jarak tertentu. Nah, sound reinforcement ini contohnya adalah seperti konser-konser musik. Itu tekniknya adalah sound reinforcement. Jadi dia ada beberapa mikrofon, kemudian diolah, dikumpulkan dan dimasukkan ke loudspeaker agar menjangkau ke sebuah jarak yang ditentukan. Kemudian komponen-komponen yang digunakan dalam sistem audio. Yang pertama ada equalizer. Equalizer adalah filter perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk menyesuaikan kenyaringan frekuensi tertentu pada semua rekayasa suara dasarnya ada pada telinga manusia. Jadi equalizer ini berfungsi untuk memfilter suara dari kenyaringan frekuensi seperti itu. Jadi tidak ada suara setelah masuk equalizer ini bisa diatur, misalkan terlalu ketinggian frekuensinya itu bisa dikecilkan, jadi dibalancekan di dalam equalizer ini. Alasan penggunaan equalizer. Berikut ini beberapa alasan mengapa equalizer dibutuhkan. 1. Rentang frekuensi tertentu terlalu lembut. Misalnya frekuensi rendah, frekuensi bass terlalu lembut, perlu ditingkatkan. Maka equalizer berfungsi di situ meningkatkan sebuah frekuensi bass. Kemudian rentang frekuensi tertentu terlalu keras, misalnya frekuensi tinggi dari treble terlalu keras. Kemudian bisa dikecilkan di equalizer. Kemudian rentang frekuensi tertentu terdengar kurang menarik dan perlu dibuat lebih lembut. Jadi sebuah frekuensi recording suara itu kurang menarik, bisa dibuat lebih lembut atau dikeraskan itu dalam equalizer. Vokal atau instrumen terdengar membosankan dan perlu dibuat lebih menarik untuk membantu memadukan dua atau lebih vokal atau instrumen untuk membantu ketika band memadukan banyak vokal. Jadi dia itu nge-mix seperti menyatukan. Jadi ada beberapa vokal itu dijadikan satu, jadi suara vokalnya itu tidak terlalu berbeda, jadi tetap bisa menjadi satu gitu. Tidak terlalu ada beda-bedanya untuk satu sama lainnya. Itu adalah fungsi dari equalizer. Kemudian kita masuk kepada kompresor. Adalah sebuah alat
yang termasuk dalam kategori gain base. Sewaktu menyetel parameter-parameter yang terdapat pada sebuah unit kompresor digunakan satuan dalam dB. Kompresor berguna untuk membuat sinyal lebih rata atau stabil. Jadi kompresor ini akan menyetabilkan sebuah sinyal suara atau rata. Jadi tidak ada yang terlalu jomplang sebelah gitu. Jadi sinyalnya itu rata, stabil di dalam kompresor ini. Parameter dalam kompresor yang pertama adalah attack, adalah beberapa cepat waktu yang dibutuhkan mengaktifkan kompresor. Jadi selang waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kompresor itu berapa sekian gitu. Kemudian masuk ke rasio, adalah perbandingan sinyal yang masuk dan keluar. Pasti dalam kompresor ini ada sinyal masuk, ada sinyal keluar. Nah, perbandingannya itu perbedaannya berapa. Nah, itu namanya rasio. Kemudian rilis. Rilis adalah beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengompres sebelum melepaskan efek kompresor untuk kemudian mengompresnya lagi. Nah, rilis ini jadi bisa dibilang sinyal suara masuk, dikompres, setelah dikompres dilepaskan, setelah dilepaskan dikompres lagi. Nah, selang waktunya itu perpindahan dari kompres dan dilepaskan itu berapa, itu namanya rilis, proses rilis, parameternya rilis. Kemudian threshold adalah level di mana kompresor mulai aktif. Level ini biasanya mulai dari 0 dB sampai dengan unlimited. Jadi threshold ini adalah parameter saat kompresor ini aktif, mulai mengompres sebuah sinyal suara. Kemudian masuk ke gain reduction, ini biasa juga dinamakan attenuation. Gain reduction berfungsi untuk melihat berapa dB sinyal yang telah terkompres setiap kali sinyal menyentuh threshold. Nah, jadi ini itu seperti monitor untuk melihat kompresan sinyal yang sudah terkompres, maksudnya untuk melihat sinyal yang sudah terkompres di dalam threshold. Saat threshold dia bisa dari gain reduction dia bisa melihat berapa sinyal sudah dikompres. Kemudian gain, kita sudah menaikkan fader hingga maksimum tapi sound terasa masih kurang kencang. Kemudian komponen yang digunakan dalam sistem audio kemudian adalah amplifier. Pengertian amplifier adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal dan input dengan amplitudo rendah menjadi sebuah sinyal output dengan amplitudo yang relatif tinggi namun frekuensinya masih tetap sama. Berikut adalah beberapa fungsi yang bisa Anda manfaatkan dari alat ini. Menguatkan suara. Fungsi paling utama alat amplifier ini adalah sebagai penguat suara. Amplifier ini memiliki kemampuan untuk menguatkan sinyal audio. Sinyal yang dikuatkan tersebut kemudian dikeluarkan melalui adanya gelombang suara yang ada, loudspeaker. Jadi, amplifier ini mengolah suara sebelum masuk ke loudspeaker atau komponen terakhir. Jadi dia menguatkan lagi sinyalnya agar sinyalnya itu tetap stabil dan bagus seperti inputannya. Nah, kemudian ini mengatur karakteristik suara. Fungsi selanjutnya adalah mengatur karakteristik suara dikeluarkan seperti balance, treble, volume, middle, dan bass. Kemudian menyesuaikan suara output. Fungsi terakhir dari amplifier adalah untuk menyesuaikan output atau suara keluarannya. Amplifier dapat mengubah sinyal suara output menjadi mirip dengan sinyal suara input. Nah, seperti saya bilang tadi, jika inputnya A, maka outputnya sebisa mungkin dari amplifier ini akan membuatnya A. Jadi, tidak ada perbedaan dari sebuah suara input ke output, cuma bedanya lebih halus saja. Kemudian komponen terakhir yaitu adalah loudspeaker. Loudspeaker adalah speaker atau sistem speaker merupakan sebuah transducer. Jadi dia itu mendapatkan sinyal suara input, kemudian dia akan mengeluarkan sebagai sebuah suara elektroakustikal yang dapat mengubah sinyal listrik ke loudspeaker sama halnya dengan transducer. Bagian dari loudspeaker ada suspension, berfungsi untuk menarik kone supaya tetap berada pada posisi semula, bergerak maju mundur. Suspension menghubungi kone dengan kerangka speaker. Jadi ini yang ceduk gitu loh, yang gerak. Kemudian kone bagian speaker yang menggerakkan udara di sekitarnya, maka semakin besar kone, semakin besar udara yang digerakkan atau digetarkan. Juga bisa semakin suara juga yang dihasilkan. Kemudian voice coil adalah bagian yang menggerakkan kone dan suspension. Terjadinya gerakan akibat sinyal listrik yang melewati voice coil hingga terjadi perubahan magnet. Kemudian magnetnya sendiri yang speaker sifatnya permanen, yang sifatnya berubah-ubah hanya voice coil ketika dialiri sinyal listrik. Maka ketika voice coil dialiri sinyal listrik akan ada medan magnet kemudian berinteraksi dengan magnet
yang permanen dan akhirnya menimbulkan getaran, jadi ketarik mundur begitu sistemnya. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.